Oke, ketemu lagi kita bersama saya, yaitu podcast terkait pinter bersama teknologi AI. Penggunaan teknologi AI dalam menganalisis berbagai masalah-masalah yang ada di kepemerintahan dan lain-lain sebagainya ya. Kali ini ada satu isu yang baru saja muncul, yang baru diluncurkan juga terkait kebijakan pemerintah adanya paket di tahun 2025 ini 84 tambah 5. Nah, ini yang menarik. Kita akan coba memprediksi kebijakan baru dari pemerintah, yaitu paket ekonomi 2025 84 8 tambah 4 tambah 5 ya. Jadi menggunakan teknologi AI. Ya, kebetulan memang podcast saya semua menggunakan teknologi AI. Dalam hal ini, walaupun saya menggunakan tools ChatGPT, kalau mau tahu cara dia menganalisa, algoritma apa yang digunakan di dalam ChatGPT ada berbagai macam algoritma ya, mau machine learning, deep learning maupun generative AI dan lain-lain. Tapi kali ini yang dia pakai biasanya kalau saya prompt tentang menganalisis ekonomi, yaitu, nah itu biasa dia menggunakan algoritma yang namanya long short term memory LSTM yang dari apa algoritma deep learning ya. Nah, apa yang mau dianalisa adalah dari kita akan melihat sejauh mana prediksi AI itu melihat program pemerintah ini di tahun 2025 apakah akan berhasil program kebijakan ekonomi 8 tambah 4 tambah 5. Apa-apa itu ya. Nah, kita akan melihat analisanya, analisis dampaknya, kemudian peluang dan tantangan ya. Tentu semua ini niat dari pemerintah tentu baik. Nah, tapi dengan AI saya kurang tahu, tentu pasti ke pemerintah kan pasti menginginkan keberhasilannya. Setiap program-program yang ada di paket ekonomi 8 tambah 4 tambah 5. Nah, sejauh mana keberhasilannya itu dari 6 bulan ke depan atau 9 bulan ke depan di tahun 2025 ini, maka saya mencoba menggunakan teknologi AI untuk menganalisanya ya. Dampak bagaimana terhadap kebijakan yang baru ini, yaitu paket ekonomi 8 tambah 4 tambah 5 ini, kemudian peluangnya dan tantangannya apa, yaitu jadi AI menggunakan data-data dalam memprediksi, dia menggunakan algoritma yang saya sebutkan tadi LSTM dan tentu data-data yang ada di pemerintah. Oke, mari kita lihat sejauh mana prediksi AI terhadap keberhasilan paket ekonomi. Jadi ini ya dia sejauh mana prediksi AI terhadap uh, paket ekonomi yang digelontorkan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini paket yang namanya 84 tambah 5 ya. 84 tambah 5. Nah, ini yang akan kita coba ya. Apa dampaknya jika berhasil dampaknya apa, jika tidak berhasil dampaknya apa, kemudian peluang dia berhasil program ini dan tantangan-tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan paket ekonomi 2025 8 tambah 4 tambah 5. Mari kita lihat apa itu paket 8 tambah 4 tambah 5 ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ringkasan program 8 tambah 4 tambah 5. Itu ringkasannya itu adalah pertama 8 program akselerasi 2025. Pertama itu magang ya, magang mahasiswa, kemudian bantuan PPH 21 DTP, kemudian adanya bantuan pangan, baru perumahan dan padat karya dan lain-lain. Itu 8 program akselerasi di 2025. Sementara 4 program yaitu 4 program lanjutan ke 2026. Jadi 8 program akselerasi, kemudian 4 program lanjutan ke 2026 yaitu perpanjangan insentif UMKM, PPH pariwisata, strep industri, subsidi pekerja informal ya. Itu yang 4. Jadi kan 8 tambah 4 tambah 5. Nah, sekarang yang kelima itu program penyerapan kerja, pertama koperasi desa, kemudian replanting perkebunan,
kampung nelayan, revitalisasi tambak, dan modernisasi kapal. Ini 8 program akselerasi, 4 program lanjutan ke 2026, dan 5 program penyerapan kerja. 8, 4, 5. Sejauh mana keberhasilan dari program ini, kemudian tantangan dan peluang apa? Nah, mari kita lihat. Anggaran yang dialokasikan kurang lebih 16,23 triliun di awal 2025. Ya, tentu kalau berhasil akan ditingkatkan. Dan apa yang diinginkan oleh pemerintah dari target dalam program paket ekonomi 845 ini, yaitu terjadi pertumbuhan ekonomi 5,2%. Inilah kira-kira ringkasan program 8 tambah 4 tambah 5. Nah, mari kita lihat satu persatu terkait analisa dampak, tantangan dan peluang dan tantangan. Kita lihat apa ya. Dan terakhir tentu kesimpulan yang dilakukan atau yang diprediksi oleh AI sejauh mana semuanya itu akan berhasil atau tidak, berapa persen keberhasilannya yang akan dicapai dari 4 paket program ekonomi 8, 4 tambah 5 ini. Oke, kita lihat ya. Ya, faktor yang mendukung keberhasilan. Ini faktor-faktor yang mendukung keberhasilan. Pertama, fokus pekerja informal dan JIJ worker atau subsidi BPJS, PPH dan DTP ya. PPH DTP ya. Oke, ini fokus pekerja informal dan JIG worker atau subsidi BPJS, PPH, DTP. Itu yang faktor yang mendukung keberhasilan. Kemudian kedua, program padat karya dan serapan kerja daerah. Ini fokusnya ke situ. Ini faktor yang mendukung keberhasilan. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan ya. Dari dirancang. Tentu program ini kan pemerintah merancang kan tentu ada faktor-faktor yang berpotensi atau berpeluang berhasil ya. Itu program padat karya dan serapan kerja daerah yang kedua. Yang ketiga adalah bantuan langsung pangan, PPH, subsidi rumah ya. PPH dan subsidi rumah itu yang mendukung keberhasilan. Dan yang keempat adalah deregulasi usaha dan investasi, PP 28/2025. Dan yang keenam itu komitmen dan publikasi pemerintah yang jelas. Ini yang faktor yang mendukung ya. Kalau kita lihat dengan terbukanya Menteri Keuangan, Presiden dan Menteri Keuangan itu menstimulus dengan secara transparan menyampaikan itu kepada masyarakat umum ya. Oke, ini yang faktor-faktor yang mendukung. Tentu ada resiko dan hambatan ya. Resiko dan hambatan ya. Ini prediksi AI ya. Tentu prediksi AI dia menggunakan data-data yang biasa dia akses yang ada di pemerintah ya. Nah, tentu ada banyak data-data online yang dia bisa akan dapat ya. Kemudian dia memprediksi menggunakan algoritma algoritma bukan random forest tapi LSTM. Saya tidak akan membahas lagi karena bagaimana kerja algoritma long short term memory sudah saya jelaskan di podcast saya sebelumnya ya. Bagaimana kerja. Dan kalau mau lihat bagaimana long short term memory itu bekerja, algoritma ini bekerja, itu deep learning, itu silakan saja ada banyak di website di YouTube sana bisa belajar. Nah, sekarang resiko dan hambatan. Pertama yaitu birokrasi dan implementasi lambat ya, artinya ya itu birokrasi yaitu ya dia lambat. Sekarang aja bank aja ketakutan mengambil yang paket yang stimulus 200T ya. Ini kan stimulus lain ya. Yang 16,7T terkait 84 tambah 5 ini ya. Yang 200T itu aja bank ada yang ketakutan untuk padahal mau dikasih 50T mereka ada yang bank cuma bilang 7T itu menurut statement Pak Menteri. Itu aja sudah kelihatan. Jadi birokrasi dan implementasi itu pasti akan mengalami karena seperti kaget ya. Nah, di sini akan diuji yang memang betul-betul birokrat atau yang berkepentingan di terkait tata kelola yang berkepentingan ini betul-betul dia profesional. Kalau dia tidak profesional memang itu ya harus diganti ya saya kira. Kalau dia tidak mampu ya sudah harus diganti. No way ya, harus diganti. Oke. Kemudian yang kedua efektivitas alokasi dana. Risiko kebocoran. Nah, ini ada risiko kebocoran. Ini kan tetap yang tangan-tangan nakal kan yang iblis ada di mana-mana kan. Lihat uang kan bisa berubah karakternya. Nah, dia bisa apalagi misalnya pengawasan kurang maka risiko kebocoran tinggi. Ini risiko dan hambatan. Kemudian ketiga kompleksitas 8 tambah 4 tambah 5. Program tumpang tindih. Jadi bisa saja ada program yang tumpang tindih ya. Karena seperti tadi kan ada bisa saja ini dilaksanakan oleh siapa, ini dilaksanakan oleh siapa dan
ada yang duplikat atau tumpang tindih. Walaupun ya dari 845 itu tadi kan fokusnya berbeda-beda, tapi bisa saja dalam implementasi terjadi tumpang tindih. Nah, ini ada resiko dan hambatan yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Kemudian keempat, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur daerah. Nah, inilah dia keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah. Itu ya faktor sumber daya manusia ini sangat penting ya, karena dia tidak tahu berbuat apa, kesiapannya dia, apalagi ini termasuk ya boleh dibilang satu kebijakan yang baru ya, yang ya walaupun itu program yang mungkin sudah ada, sudah yang hampir sama sudah ada, tapi ini menggunakan uang yang lumayan besar ya. Nah, apakah dia bisa mengelola itu dengan baik? Kemudian kesiapan infrastruktur daerah, ini problem yang bisa menjadikan risiko dan akan menghambat program tersebut, keberhasilan dari program tersebut. Tentu kita bersama, kita semua ingin bahwa program ini berhasil ya, karena ini ada betul-betul stimulus ekonomi untuk menjalankan roda perekonomian di masyarakat ya. Kemudian kelima yaitu risiko eksternal ya. Ada risiko eksternal, jangan pikir cuma internal ya. Ada inflasi, suku bunga, harga pangan dan global. Faktor-faktor yang di luar itu ada inflasi, suku bunga, harga pangan global. Nah, ini bisa berpengaruh terhadap implementasi daripada program tersebut. Itu risiko dan hambatan. Dan yang terakhir itu efek jangka pendek lebih besar daripada jangka panjang. Artinya jangka pendek ya namanya waktu pendek kemudian kita mendapat target seperti yang disampaikan tadi, pertumbuhan ekonomi bisa langsung dapat 5,2% ya tentu ini ya memang ya hasilnya gamang atau bisa seperti yang beberapa hambatan di atas ini juga akan bisa. Tapi kalau dia jangka panjang tentu akan lebih nyaman orang bekerja. Tapi ya pemerintah kan harus stimulusnya ini harus segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, sekarang prediksi keberhasilan. Ini estimasi AI. Ya, jadi AI yang saya katakan tadi menggunakan algoritma long short term memory LSTM dari rumpun deep learning ya. Ada machine learning, ada banyak algoritma, ada deep learning, ada banyak algoritma, kemudian ada generative AI, banyak algoritma. Nah, ini hasilnya ya, prediksi keberhasilan. Pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan itu 5 sampai 5,3. Jadi kemungkinan dia berhasil mendapat itu dalam waktu 6 bulan ke depan, tahun 2025 khususnya, ya kalau dia jangka panjang ya bisa saja ya. Sampai kan ini program akselerasi sampai 2026 juga kan. Nah, probability-nya itu 60 sampai 75%. Artinya ya keberhasilan itu terjadi pertumbuhan ekonomi 5 sampai 5,3% itu ya di atas daripada 50%. Artinya ya ada kemungkinan berhasil ya, tapi hanya 60 sampai 75%. Karena ada tantangan dan hambatan kan, dari risiko dan hambatan tadi sudah disebutkan. Kalau itu tidak tertangani, maka keberhasilannya seperti ini ya. Tadi ada oleh karena itu. Tapi kalau itu dapat tertangani bisa lebih tentunya ya, bisa lebih dan target 5,2% itu bisa tercapai. Kemudian penurunan pengangguran fresh graduate dan informal ya. Ini tujuan kan magang dan lain sebagainya kan agar supaya terjadi penurunan pengangguran khususnya di lulusan-lulusan yang baru lulus ya. Dan informasi itu ya 50-65% ya. Artinya ya setengah berhasil, dia tidak berhasil penuh ya, belum berhasil penuh. Tapi ada di angka 50 sampai 65% terkait penurunan pengangguran fresh graduate yang baru-baru tamat ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan daya beli masyarakat, yaitu akan naik otomatis ya, karena ada pengelontaran anggaran ya dia akan naik dan keberhasilannya itu sekitar 70 sampai 85% ya. Karena yaitu kalau ada dalam implementasinya tidak terserap sepenuhnya, maka dia hanya memberikan prediksi AI hanya 70 sampai 85%. Kemudian pemerataan manfaat ke wilayah terpencil. Nah, ini yang mesti kelihatannya paling kecil ya, angka keberhasilannya. Pemerataan manfaat ke wilayah tadi ada bantuan-bantuan, ada program bantuan ke nelayan dan sebagainya. Nah, ini kemungkinan itu 40-55%. Nah, ini harus lebih dipelototin ya, kalau istilahnya
pelaksana menteri dalam hal ini Menteri Keuangan, ya dia harus pelototin probability ini ya di manfaat dan ke wilayah terpencil itu tidak terlalu tinggi menurut AI keberhasilannya ya. Ada di angka-angka ya, penurunan pengangguran juga ya, ini pokoknya ini harus di ya, AI memprediksi kondisi real di lapangan ya, dia mengambil kondisi real di lapangan, fakta kenyataan di lapangan, kemudian dia memberikan angka-angka ini. Nah, kalau itu di seperti SDM dan lain sebagainya itu di infrastruktur daerah itu dapat digenjot dengan bagus, kondisinya dioptimalkan, maka angka-angka ini bisa berubah. Tapi kondisi saat ini dia hanya mengatakan seperti ini, AI yang prediksi keberhasilan hanya uh, uh, hanya paling tinggi ada 85% ya di peningkatan daya beli masyarakat. Oke, karena itu uang yang digelontorkan kan kalau dia terserap maka dia bisa sampai situ. Penurunan pengangguran itu ya 50-65. Jadi masih di angka-angka yang oke, bisa pertumbuhan ekonomi bisa dapat ya. DP kemungkinan mau dapat 5 sampai 5,3 itu 60-75%. Ini yang hasil prediksi AI ya. Mungkin ini saya sudah bikin shortcutnya ya. Tapi kalau Anda mau melihat bagaimana dia memprediksi data apa yang dia gunakan ya bisa saja. Cuman panjang kalau saya mau tampilkan itu dan ya tidak cocok dengan materi itu, lebih banyak, lebih bagus untuk belajar AI lebih detail ya. Tapi ya saya gunakan ini aja karena tools yang saya gunakan ini bisa saya bisa minta ke ChatGPT untuk bikin program sendiri. Bisa saya bisa program sendiri dengan data yang dia gunakan. Saya minta data-data yang digunakan, kemudian kenapa dia 60 sampai 75% atau 40 sampai 5% itu bisa dia akan jelaskan. Cuman kan ini karena podcast kan waktu harus tidak boleh terlalu panjang ya. Jadi saya sampaikan ini saja. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan paket ekonomi 2025 8 tambah 4 tambah 5 berpotensi berhasil meningkatkan daya beli dan perlindungan sosial. Jadi itu AI prediksi, hasil prediksi AI. Berpotensi ya, berpotensi dengan angka-angka tadi ya. Ada di range terendah 40, di range tertinggi 85% ya. Jadi ya dominan di situ, tapi yang kecil di apa itu? Yang kecil di pemerataan manfaat ke wilayah terpencil ya. Ini karena akses dan lain sebagainya itu menjadi resiko ya. Nah, jadi artinya tetap berpotensi mendapatkan pertumbuhan ekonomi 52% kalau ditargetkan ya bolehlah 50 sampai 53 ya. Oke. Kemudian tantangannya apa paket ekonomi? Tantangan yaitu implementasi pemerataan efektivitas dana dan risiko global. Ini yang sangat menjadi tantangan di dalam mencapai target yang diinginkan tadi ya. Poin-poin yang didapatkan itu karena ada dalam mekanisme implementasinya SDM tidak siap dan lain sebagainya, kemudian pemerataan ya, kemudian efektivitas dana, itu dana digunakan secara efektif, kemudian ada juga risiko global ya, geopolitik dan lain sebagainya ya. Ini bisa mempengaruhi program ini ya, itu tidak bisa disangkal. Jadi ini kemudian yang ketiga itu AI prediksi hasil cenderung positif bila monitoring dan pengawasan kuat. Jadi ini catatan yang untuk pemerintah, untuk Bapak Presiden dan pejabat terkait dengan ini, Menteri Keuangan dan lain sebagainya, bahwa yang patut dikontrol itu adalah monitoring dan pengawasan kuat, yaitu ada kan BPK, ada lembaga-lembaga resmi. Ya kalau memang sangat perlu, ada bisa melibatkan LSM terkait dengan bidang-bidang kan LSM yang banyak kan LSM kan ke profesional ke politik. Nah sekarang ini kan yang terkait bidang-bidang ekonomi dan lain semua kan kita bisa libatkan mereka ya, atau perguruan tinggi mahasiswa mereka terlibat langsung karena ada program mahasiswa juga di situ toh. Jadi ya salah satu untuk memperkuat itu pengawasan yaitu dilibatkan juga ada monitoring dan pengawasan baik LSM maupun mahasiswa ya, perguruan tinggi gitu ya. Itu bagus kita tambah di situ ya. Kan mereka sekaligus magang kan, mereka mahasiswa kan sekaligus magang di situ. Ya kalau LSM ya sudah dia agar supaya LSM juga jangan hanya ke politik-politik saja, tapi mereka juga boleh memonitor
atau mereka spesifik atau profesional juga di bidang yang bukan politik, jadi seperti bidang ekonomi ini, ya. Nah ini sedikit tambahan saja dari saya ya, karena di AI itu dia mengatakan bahwa dia akan positif itu keberhasilannya bila monitoring dan pengawasan itu kuat. Nah, kalau kita rasa inspektorat lah, BPK lah, BPKP lah, itu masih belum mampu ya, bisa tambah dengan keterlibatan masyarakat. Jadi dari dan untuk masyarakat ya, yaitu LSM dan mahasiswa ya, perguruan tinggi. Itu yang harus dijaga karena monitoring dan pengawasan ini sangat penting untuk mendapatkan keberhasilan di atas sesuai yang diinginkan oleh pemerintah agar supaya uang 16,5 triliun itu tidak mubazir ya, atau tidak nilai manfaat ekonominya jadi lebih tinggi. Itu kan yang diharapkan seperti itu ya. Tidak mungkin 100% dan pasti akan banyak kendala-kendala, tapi jangan sampai di bawah 50% keberhasilan, itu bukan berhasil kalau di bawah 50%. Kalau 75-85% saya kira angka psikologis ini sudah bagus ya untuk direvisi di tahun berikutnya 2026. Paling tidak tahun ini angka-angka itu menjurus ke sana, kan kita bisa monitor, kan kita bisa hitung kan hasilnya ya, dengan AI juga bisa menghitung program-program itu. Jadi ini kelebihan AI, sebenarnya pemerintah bisa memanfaatkan ahli-ahli AI ini untuk kan ada banyak mahasiswa yang pintar-pintar, dosen ya, LSM juga ya, yang bisa menggunakan teknologi AI untuk menganalisa cepat sehingga report itu segera dapat diterima di pusat ya. Yang penting programnya apa itu disebut, saya bisa lakukan. Misalnya magang ya. Katakanlah saya ambil fresh graduate magang ya. Nah, itu berapa anggarannya? Misalnya di Provinsi Sulawesi Utara, saya contoh, atau di Manado. Jumlah alokasi anggarannya di OTK yang mana, di tata kelola yang mana yang mengelola itu. Kemudian ya sudah, program yang dia buat itu dibikin analisa, kemudian dicek satu persatu organ-organ yang terkait dalam implementasi sampai ke mahasiswa, sampai mahasiswa magang, dan sampai selesai, dan sampai dia masuk pasar kerja. Artinya itu kan targetnya itu kan untuk mengurangi lulusan yang lama dapat kerja. Kan kita targetnya di kampus 6 bulan ya. Nah, kalau kalau yang diharapkan 6 bulan, apalagi kalau dia sudah ikut magang 6 bulan, dia bisa langsung terserap pasar kerja dan mendapatkan gaji yang paling tidak di atas UMR. Karena banyak, masih 60% lulusan universitas perguruan tinggi itu masih setara dengan UMR. Ini juga tantangan dari pemerintah. Dengan ada stimulus ini kesempatan untuk menaikkan kompetensi lulusan. Maka saya harapkan selain mahasiswa magang, juga mahasiswa juga magang di bidang disiplin ilmunya, juga ada mahasiswa yang magang di terkait pengawasan dan lain sebagainya. Jadi ada multiply effect ya dari program yang bagus ini. Nah, yang terakhir adalah keberhasilan tergantung pada koordinasi pusat, daerah, dan stabilitas makro. Nah, ini yang juga perlu dijaga. Jadi ada 1, 2, 3, 4 hal yang perlu dijaga agar supaya program ini berhasil. Jadi paket ekonomi itu 845 tetap mempunyai potensi berhasil meningkatkan daya beli dan perlindungan sosial. Itu berpotensi. Tapi ada tantangan, implementasi, pemerataan, efektivitas dana, dan risiko global itu adalah ancaman yang bisa menggagalkan program ini ya. Maka apa salah satu yang harus dilakukan? Itu adalah monitoring dan pengawasan kuat. Serta apa? Koordinasi pusat dan daerah dan menjaga stabilitas makro ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bermanfaat dan bisa digunakan sebagai ya satu tambahan referensi ke pemerintah pemanfaatan teknologi AI dalam memprediksi program-program yang dilakukan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ini bukan cuma di ekonomi, semua sektor ini AI bisa ya, karena saya sudah menggunakan ya. Dalam disiplin ilmu saya sekarang saya malah kadang-kadang analisa-analisa di bidang geoteknik itu seperti desain-desain longsor, buat perencanaan-perencanaan fondasi, jembatan lain sebagainya, saya gedung-gedung bertingkat lain sebagainya, saya
Yang dulu menggunakan aplikasi-aplikasi yang ratusan juta saya harus bayar, ya menggunakan itu masih saya pakai. Sekarang itu saya bisa menggunakan AI, menganalisa cepat. Menganalisa cepat itu cepat dan itu ya bisa terjadi, sudah mulai terjadi. Itu sudah saya lakukan ya, bukan saya ini ya. Bahkan ada beberapa pekerjaan saya sudah memasukkan atau menawarkan penggunaan teknologi AI khusus di bidang disiplin ilmu saya, teknik sipil ya. Dan ini ekonomi bukan disiplin ilmu saya, tapi ya itu artinya karena AI itu mempermudah kita untuk bisa belajar. Itulah intinya, artinya siapa saja boleh belajar teknologi AI dan kalau dia sering menggunakan pasti dia akan tahu. Akhirnya seperti saya ini. Dan ini saya sudah gunakan, ini kenapa saya tertarik dengan ini salah satu untuk saya melihat memprediksi karena saya sekarang main saham kan, main saham. Nah, main saham itu saya sudah bergeser dari trading, dari trader yang jangka pendek ke apa dia ke apa dia ke growth dan investasi. Jadi jangka panjang. Maka saya harus mengetahui kondisi-kondisi atau memprediksi kondisi ekonomi ke depan. Apalagi ada stimulus-stimulus seperti ini sejauh mana. Ya, ini kan ada stimulus seperti ini, maka saya mulai masuk ke bank. Ya, saya sudah masuk ke BBRI dan BBRI memang sudah sebelumnya saya sudah karena saya lihat dia akan bagus. Kemudian saya baru masuk juga BMRI ya. Nah, mungkin akan masuk ke yang lain juga ya. Saya sudah masuk ya. Karena apa? Investasi saya berpikir kalau ini berhasil, program ini berhasil, maka ini pasti akan terjadi kenaikan. Apalagi ada injeksi 200T di bank-bank ini kan, maka potensi naik itu ada ya. Itu ya. Jadi saya juga tertarik di sini saya menggunakan analisa ini untuk saya main investasi di saham. Jadi bukan cuma sekedar saya juga menyampaikan, tapi saya sudah pakai dan ya saya lihat sudah mulai ya. Saya baru masuk di BMRI ya, bank baru dapat tadi sudah dari berapa minggu saya mau coba masuk di level tertentu, di angka tertentu, tapi belum dapat, baru tadi dapat ya. Kemudian kalau BRI sudah ya sudah 1 bulan lebih saya sudah hold dan bahkan menurut AI ya tahan semua ini ya tadi. Tapi saya tadi sudah lepas satu karena cuannya sudah cukup ya. Telkom saya sudah dapat untung ya. Lumayan gitu ya. Semua ini sebenarnya saya masih bisa tahan karena melihat prospek yang saya sampaikan ini 6 bulan ke depan ya, paling tidak sampai tahun depan ini pasti pemerintah akan menjaga terus kan. Kalau dia berhasil di 6 bulan pertama ini, maka pasti dia akan akan ditambah disuntik. Kalau sekarang 16,7 T, maka bisa sebentar lebih lagi ya. Yang kalau bank-bank itu ya 200 T ya. Nah, kalau apa yang program 8 tambah 4 tambah 5 ini hanya 16,7 triliun ya. Nah, ini semua kalau dikompilasi dan dipadukan maka memang betul-betul seperti apa yang dikatakan Menteri Keuangan ini akan ya betul-betul akan semacam bom yang dilepas sehingga roda perekonomian rakyat itu lebih berkembang. Nanti belum lagi ada program-program infrastruktur dan lain sebagainya ya akan menyerap tenaga kerja. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi mari kita sama-sama belajar, gunakanlah teknologi AI. Saya harap pemerintah bisa menggunakan ini karena ini seperti ini. Saya bukan background ekonomi, tapi saya bisa melakukan kajian-kajian ini karena yaitu tadi saya pas masuk ke saham, saya harus belajar segala macam segala macam istilah-istilah ekonomi dan lain sebagainya. Itu secara perlahan-perlahan karena kan dengan AI kan saya bisa langsung bertanya apa sih ini, apa arti ini, apa ini ya itu jadi akhirnya saya belajar dan bisa tahu kan. Ya kita lihat kan Menteri Ekonomi juga kan S1-nya bukan ekonomi, nanti S2 atau S3. Ya, Direktur BCA juga dari teknik ya. Ya itu jadi sebenarnya orang kalau mau belajar itu bisa ya. Memang kita tidak bisa belajar semua, tapi AI itu kita bisa mengetahui semuanya. Walaupun tentu kalau expert ya silakan kita lebih perdalam ya. Karena kalau ya orang belajar kan sekarang dulu mau cari buku susah. Sekarang kan dengan AI apa saja yang kita minta kan dia kasih. Cuma tentu ya kita harus belajar syaratnya untuk belajar AI itu harus ada kita compare dengan teori pendapat-pendapat para ahli. Karena apa? Karena kita bukan ahli kan. Kita bukan ahli. Kecuali bidang saya. Kalau bidang saya ya saya sebagai pengontrol bahwa apa yang disampaikan oleh AI itu sudah benar ya. Tapi kalau kita sudah biasa menggunakan AI, maka kita sudah tahu bahwa ini jawaban ini. Kita bisa tanya mana datanya, bagaimana Anda menghitung, rumus apa yang Anda gunakan. Itu bisa. Algoritma apa yang Anda gunakan. Itulah AI. Jadi kita bisa mendapatkan informasi secara terbuka dari dia.
kalau ada keraguan. Nah, tentu kalau kita bukan bidang kita ya tambah dengan pendapat para ahli, kita dengar ahli ini mengatakan apa gitu. Ya, maka saya biasanya kalau seperti ini saya membandingkan dengan analisa-analisa dari ahli yang lain seperti yang kemarin kan saya pakai yang dari pendapat yang apa itu yang LEI Leading Economy Index itu saya pakai juga analisa dari menteri sendiri dan dari BI. Kemudian pakai juga dari Global Index ya dari Conference Board AE OEDC ya. Itu saya bandingkan. Jadi artinya ya tidak terlalu kan kalau dia salah AI kan ketahuan kok ini terlalu jauh daripada prediksi OEDC atau kalau dia terlalu jauh kan kita langsung wah aneh. Kita bisa kejar Anda menggunakan data yang benar atau salah itu bisa. Tapi AI itu dia sudah sangat profesional itu yang saya mau katakan. Cuman tergantung kita cara prompt saja. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mari kita pintar bersama teknologi AI. Karena AI bisa menggantikan banyak pekerjaan manusia, tapi dia juga memberi ruang kepada kita untuk bisa pintar dan bisa beradaptasi dengan dunia kerja. Jadi di satu sisi dia bisa mengancam profesi kita, tapi di satu sisi kita boleh belajar dan mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang bukan profesi kita dengan teknologi AI. Mau semua lini dia itu bisa ya. Jadi tidak ada lagi yang AI tidak bisa tapi dia semua bisa ya. Cuman ya tergantung kita memanfaatkan dan tentu seperti saya katakan belajar itu selalu harus diuji kebenarannya ya. Itu yang pokok ya. Oke, sekian dan terima kasih.